Sony A7C Mark II akhirnya rilis di Indonesia dengan harga yang cukup masuk akal. Dan sepertinya patut juga buat kalian pertimbangkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit lagi tentang Sony A7C Mark II yang baru aja diluncurin di Indonesia kemarin bareng dengan A7CR, yang memang peluncurannya secara global emang dibarengin juga. Dan harga di peluncurannya ini menurut gue cukup menarik, sehingga gue berpikir kalau kamera ini kayaknya worth it banget buat kita pertimbangkan. Dan gue bakal jabarin alasannya di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan di mana hadiah utamanya adalah kamera mirrorless. Dan di bulan Oktober ini temanya adalah street photography dengan hadiah utama A6400 plus lensa Zeiss 16-70mm f4 konstan. Buat yang udah punya presetnya boleh buat ikutan tanpa dipungut biaya apapun, dan buat yang belum punya kalian bisa beli dengan kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. So jangan sampai ketinggalan lombanya. Nah, balik lagi ke kameranya sendiri. Sebelumnya sorry banget, gue belum ada kameranya karena belum dapat kesempatan juga buat nyobain kameranya. Dan gue agak ragu kalau bakal dapat kesempatan buat nyobain kameranya dalam waktu dekat. Jadi ya, kalau kalian kepo buat lebih lanjutnya, gue udah sempat bahas juga di video berbeda yang mengacu dari reviewer di luar sana. Sama yang gue lihat Info Fotografi juga udah tayangin review yang udah pegang produknya secara langsung. Jadi mungkin kalian bisa main juga ke channelnya Info Fotografi buat pembahasan yang lebih komplitnya lagi. Nah, jadi berdasarkan peluncurannya kemarin, Sony A7C Mark II itu dijual dengan harga Rp32 juta dan A7CR di Rp47 juta. Pada video kali ini gue pengen berfokus aja ke A7C Mark II-nya karena secara value dia jadi bener-bener menarik banget yang menurut gue worth it buat kalian pertimbangkan. Karena basically A7C Mark II itu adalah Sony A7 IV dengan balutan konsep yang sedikit berbeda dengan harga yang lebih murah. Karena ya memang ada beberapa feature yang dikurangin juga, cuman ada beberapa feature yang ditambahin juga dibandingkan A7 IV. Jadi emang agak kompleks di sini, tapi biar lebih sederhana, gua bakal bahasnya berdasarkan list aja apa yang dikurangin dan apa yang ditambahin di A7C Mark II ini. Start dari apa yang dikurangin dulu, karena listnya cuma sedikit buat yang dikurangin. Pertama, dari segi fisik, dia memang tidak seprofesional A7 IV bentuknya. Bentuknya ya kayak A7C aja gitu ya, dia nggak kayak A7 IV yang bener-bener kelihatan profesional banget. Cuman ya terbatas di fisik aja. Build quality juga mungkin agak berbeda, tapi ya kurang lebih secara estetik fisik aja gitu. Karena secara fungsi yang gue lihat hampir mirip, untuk kontrol juga nggak beda jauh, apalagi sekarang si A7C Mark II itu udah bawa dial di sisi depan juga, nggak kayak A7C yang versi yang pertama. Sama paling dia tidak ada joystick aja, cuman sisanya menurut gue kurang lebih mirip, tombolnya juga bisa dikustomisasi, dan bahkan layarnya jauh lebih intuitif dari yang sekarang dibawa di sini gitu. Jadi kurang lebih perbedaannya yang agak dikurangin adalah build quality dari fisiknya aja, cuman secara kontrol itu tidak menjadi kompromi yang besar di A7C Mark II ini karena dia udah membawa kontrol yang lebih oke juga gitu. Sama dia tidak bawa mechanical shutter, mungkin ini bakal berpengaruh banget buat kalian pengguna yang lebih ke foto banget. Karena setahu gue tanpa adanya mechanical shutter, komprominya adalah kalau kalian burst foto cepat buat ngejar-ngejar kayak sport fotografi, itu bakal ada resiko rolling shutter yang mulai nongol. Sama kalau kalian fotonya menggunakan flash eksternal gitu ya, yang menggunakan high speed sync HSS, itu mungkin bakal jadi pengaruh juga gitu, bakal jadi batasan, kalian nggak bisa terlalu cepat karena tidak ada mechanical shutternya. Ya kalau misalkan salah boleh dikoreksi, tapi setahu gue akan berpengaruh pada hal tersebut dengan tidak adanya full mechanical shutter di kamera ini, di A7C Mark II. Sama terakhir, buat overheat, mungkin performanya akan agak berkurang dari A7 IV. Tapi ini lebih ke spekulasi ya. Cuma spekulasi doang karena dia menggunakan bodi yang lebih kecil gitu dibandingkan A7 IV. Tapi ini tidak valid juga, masih spekulasi. Karena gini, A7C itu gue cari-cari nggak begitu banyak pembahasan soal overheating issue. Jadi kayaknya tidak banyak user yang mengeluhkan soal overheating. Justru malah A7 IV inilah yang banyak
punya review-review dengan thumbnail overheating issue gitu di luar sana. Jadi agak menarik. Kalaupun ada penurunan, gue yakin berarti tidak signifikan di A7C Mark II ini gitu. Mungkin lebih ke karena bentuk fisiknya aja yang memang tidak sebesar si A7 IV. Tapi ya itu doang buat minusnya gitu. Buat yang dikurangin dari A7 IV ke A7C Mark II cuma segitu doang. Sama EVF mungkin. Gue belum mention tadi EVF-nya ya dia jadi di samping, nggak begitu enak dibandingkan ini yang di tengah. Cuman ya itu doang, balik lagi. Sedikit banget. Sekarang kita coba lihat perbandingannya dengan A7 IV dari segi apa yang di-improve. Pertama, otomatis harganya dia secara signifikan itu lebih murah. Si A7C itu lebih murah dari A7 IV. A7 Mark, gue jadi belibet sendiri ya, A7C Mark II lebih murah dari A7 IV. Karena A7C Mark II itu dijual dengan harga 32 juta rupiah dan A7 IV gue lihat body ordernya masih di 35,5 juta rupiah. Lumayan. Irit 3,5 juta berarti. Lumayan banget gitu. Irit yang lumayan besar dan berarti berhasil karena kita udah sempat war-waroin juga 7C jangan sampai lebih mahal dari A7 IV karena berdasarkan positioningnya di luar sana memang seperti itu dan bagus Sony Indonesia udah ya membuatnya seperti itu gitu. Tapi kita akan terus pantau karena bisa aja kalau demandnya gede nanti tiba-tiba dia mainin harga lagi. Kita pantau aja sebagai user gitu. Jangan mau kalau tiba-tiba harganya di atas A7 IV gitu ya. Dan buat spesifikasi sendiri dengan harga yang lebih murah tadi, dia speknya sangat mirip dengan A7 IV plus beberapa pembaruan. Pengurangannya tadi yang udah sempat kita bahas juga sebelumnya, sekarang pembaruannya itu juga nggak sedikit sebenarnya. Dimana dia bawa layout layar baru, layout kontrol baru di A7C Mark II ini yang membuatnya jauh lebih intuitif, touchscreen-nya jauh lebih fungsional dan menurut gua itu adalah impact yang sangat besar juga. Gua udah ngerasain karena dia bawa layar itu mirip dengan A6700 di mana dia membawa touch capability yang lebih luas, dia bawa layout main menu yang gua sangat kepengen ada di A7 IV ini tapi sayangnya mungkin itu cuma harapan palsu gitu ya. Dan dia juga membawa floating menu yang kalau kita lagi standby di depan itu dia ada menu-menu yang nongol di situ gitu. Tombol-tombol yang bisa tinggal kita klik doang. Yang gua rasain di A6700 itu bener-bener berguna banget. Jadi dibandingkan A7 IV, A7C udah bawa itu gitu. Improvement yang menurut gue bisa membuat workflow kita lebih cepet juga. Terlepas dia nggak ada joystick sama mungkin dialnya nggak sebanyak si A7 IV ini. Tapi layarnya tersebut udah menutupi hal tersebut bahkan membuatnya bisa jauh lebih cepat. Lalu dia juga udah membawa AI processing yang translate ke penggunaan autofocus yang jauh lebih akurat, yang hit rate-nya jauh lebih tinggi. Kalau di A7 IV itu ada subject detection, tapi kayaknya masih terbatas di orang, binatang, sama burung. Kalau di yang udah versi AI, itu udah banyak banget sampai ke insect, motorcycle, mobil gitu ya. Itu benar-benar udah komplit banget. Dan karena dia udah pakai AI juga, prediksi autofokusnya tuh kelihatan benar-benar akurat banget gitu. Dan itu membuatnya perbedaan autofokus antara A7 IV ini dengan si A7C Mark II itu perbedaannya cukup signifikan. Bakal jauh lebih lengket, autofokusnya jauh lebih reliable di A7C Mark II. Agak disayangkan karena ini sebenarnya kamera profesional. Tapi ya balik lagi kita lihat secara netral kamera tersebut jadi sangat worth it. Begitu juga dengan adanya AI processing power dia juga bawa feature yang ya membawa atau memanfaatkan si AI prosesor tersebut. Salah satunya adalah reframing gitu ya. Yang kalau kalian adalah solo shooter, syuting sendirian, kalian set pakai tripod, kalian ngerekam diri kalian, itu masih bisa agak dinamis karena dia bisa auto ngikutin pergerakan kita gitu, nge-reframing gambar kita tanpa kita harus usaha lagi di editingnya nanti gitu. Dan rasanya sih lumayan oke, walaupun dia kayak ada nambahin apa ya, efek blur artificial gitu, tapi nggak terlalu parah dan menurut gue masih oke juga gitu. Yang kita cobain paling nggak di A6700 dan itu yang membuat A7C Mark II itu sebenarnya upgrade yang signifikan dari A7 IV dengan harga yang lebih affordable gitu, lebih murah. Mungkin kalau kalian pengguna A7 IV, gue sih nggak terlalu saranin kalian kayak pindah ke A7C Mark II gitu ya, karena mungkin ya kalian bisa trade in juga sebenarnya harganya ya ini kan lebih mahal juga, bekasnya mungkin sekelas dengan A7C Mark II. Tapi buat kalian yang belum punya kamera, plan pengen beli kamera full frame antara A7 IV dengan A7C Mark II, gue sih udah 95% lebih pilih A7C Mark II gitu dengan apa yang dia tawarkan dengan harga yang lebih affordable
Gitu. Jadi ya, secara overall buat gua A7C Mark II ini jauh lebih worth it buat dipertimbangkan. Harganya juga pas banget menurut gua, feature yang dibawa juga gokil banget. Jadi ya, itu dia. Balik lagi, kalau kalian lagi pertimbangin antara A74 atau A7C Mark II, selama kalian bukan fotografer yang moto-moto sport atau yang memanfaatkan flash dengan high speed sync, menurut gua sih harusnya bukan jadi problem gitu ya. Menurut gua harusnya tetap A7C jauh lebih worth it gitu. Kecuali ya dengan workflow tadi mungkin A74 ini masih bisa dibilang menarik. Karena sisanya semua sama, sensor sama, 33 megapiksel, spek video yang dibawa juga sama. Jadi menurut gua A7C Mark II itu benar-benar racun banget. Tapi ya, paling itu aja sih pembahasan gua buat di video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo. Dan jangan lupa untuk berkarya.